Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan dunia kita sebagai calon guru PAUD, yaitu inovasi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, materi ini materi pengantar, jadi kita akan fokus dulu pada konsep dasarnya sebelum nanti masuk ke hal-hal yang lebih teknis. Sebelum Sebelum mulai, saya ingin teman-teman tahu arah kita hari ini. Ada 4 hal yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu memahami apa itu inovasi pembelajaran. Yang kedua, mengapa hal ini penting bagi anak usia dini. Dan yang ketiga, mengenali ragam serta proses. Nah, dan yang terakhir, memahami peran kita sebagai guru. Nah, anggap ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Apa itu inovasi pembelajaran? Nah, definisinya yaitu upaya menghadirkan gagasan, metode, media, atau cara pengelolaan pembelajaran yang baru dan bermakna untuk meningkatkan kualitas dan juga hasil belajar anak. Kalau saya tanya apa itu inovasi, mungkin banyak yang menjawab sesuatu yang baru. Nah, itu belum tepat ya teman-teman. Inovasi bukan sekedar baru, tetapi pembaruan yang benar-benar membawa perbaikan. Contohnya, kita mengganti spidol dengan krayon, itu bukan inovasi. Tapi kalau kita mengubah cara mengenalkan huruf lewat permainan sehingga anak lebih cepat paham, nah itu baru inovasi. Jadi ada 3 syaratnya untuk inovasi, yaitu ada kebaruan, ada tujuan yang jelas, dan yang terakhir yaitu ada perbaikan yang bisa kita lihat. Eh, Mengapa PAUD membutuhkan inovasi? Justru di PAUD, inovasi ini penting karena usia dini itu masa emas. Masa ketika otak anak berkembang paling pesat, apa yang kita berikan sekarang akan berdampak panjang. Nah, ditambah lagi anak belajar lewat bermain, dan setiap anak itu punya potensi yang berbeda, dan Saman juga menuntut cara belajar yang lebih adaptif. Jadi, kita tidak bisa mengajar anak hari ini dengan cara yang sama seperti puluhan tahun lalu, karena sudah tuntutan zaman. Nah, ciri atribut inovasi yang mudah diterima yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kesederhanaan, dan dapat dicoba, juga dapat diamati. Sedangkan proses inovasi itu bukan sekali jadi, tapi sebuah siklus. Kita mulai dari mengenali kebutuhan anak, lalu merancang ide, mencoba dalam skala kecil, menerapkannya, lalu mengevaluasi dan memperbaikinya. Misalnya, saya melihat anak itu bosan saat berhitung. Saya buat permainan dadu angka, saya coba di satu kelompok dulu, lalu saya perbaiki, begitu seterusnya. Berputar dan terus disempurnakan. Jadi, yang pertama itu harus diidentifikasi kebutuhannya dulu. Baru kita desain gagasannya, setelah itu kita uji coba, baru diimplementasikan. Nah, setelah itu baru dievaluasi dan diperbaiki. Inovasi itu bisa muncul di mana saja ya teman-teman ya. Tidak harus soal teknologi, bisa di kurikulum, di metode pengajar, di alat permainan, di pemanfaatan teknologi, di penataan kelas, bahkan dalam memahami cara kerja otak anak. Jadi jangan merasa harus punya gadget canggih dulu baru bisa berinovasi. Seperti itu. Jadi eh, tidak harus menggunakan teknologi, tapi kita bisa berinovasi. Inovasi pembelajaran itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kecerdasan majemuknya, ada teori menarik dari Howard Gardner, namanya kecerdasan majemuk. Intinya, dalam teori ini,
Setiap anak itu cerdas dengan caranya sendiri. Jadi tidak hanya soal membaca dan berhitung, ada anak yang kuat di bahasanya, ada yang digerak, ada yang di musik, ada yang dekat dengan alam, eh, dan sebagainya. Setugas kita sebagai guru bukan menyeragamkannya, tapi menstimulasi keragaman tersebut. Nah, sekarang soal alat permainan edukatif atau APE. Manfaatnya itu, manfaat besarnya yaitu yang pertama adalah membuat belajar jadi konkret, merangsang motorik, bahasa, sampai kemampuan sosial anak. Tetapi, memilih APE itu tidak boleh sembarangan, yaitu harus aman, sesuai usia, dan punya tujuan belajar yang jelas. Ingat bahwa APE yang baik itu bukan yang paling mahal, tapi aman dan bermakna, dan tentunya bisa digunakan oleh anak-anak. Sedangkan prinsip inovasi yang tepat untuk anak usia dini itu supaya inovasi kita tidak asal baru. Ada 4 rambu yang harus dipegang, yaitu yang pertama, sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, dilakukan lewat bermain. Yang ketiga, aman dan bermakna secara fisik maupun emosional dan inklusif. Nah, artinya kita melayani semua anak tanpa terkecuali. Guru sebagai inovator. Kabar baiknya inovasi itu tidak harus rumit. Yang penting konsisten dan berpihak pada anak. Ada 4 peran kita, yaitu mengamati kebutuhan anak, berani mencipta ide baru, mencoba di kelas, lalu merefleksi untuk memperbaiki. Nah, guru yang baik adalah guru yang terus belajar dari prakteknya sendiri, bukan dari orang lain. Tantangan cara menyikapinya yaitu tentu berinovasi itu tidak selalu mudah. Dana terbatas, manfaatkan bahan bekas di sekitar kita, sudah terbiasa dengan cara yang lama, mulai dari perubahan kecil, beban kerja banyak, kolaborasi dengan sesama guru, khawatir soal teknologi, dampingi anak, dan pilih konten yang mendidik. Jadi, hambatan itu bukan alasan berhenti, justru titik awal berinovasi. Nah, pada slide ini adalah giliran teman-teman yang aktif berpikir. Silakan berkelompok, diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini sebentar, lalu kita presentasikan singkat, tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting teman-teman bisa menghubungkan apa yang kita pelajari dengan kenyataan di lapangan. Nah, rangkuman dari mata kuliah ini yaitu inovasi pembelajaran adalah pembaruan yang bermakna. PAUD, pendidikan anak usia dini sangat membutuhkan karena masa emas yang beragam anak. Inovasi mengalir lewat sebuah proses dan guru adalah kuncinya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, mari menjadi guru yang berani berinovasi untuk anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.